Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masih bersama Aisari, channel Belajar Nahwu, di pertemuan ke-71. Pada hari ini kita masih menyambung tentang pola kalimat badal. Jadi secara ringkas, badal kemarin kita artikan sebagai kata keterangan pengganti. Silakan diulang-ulang hafalannya ya. Kemudian kita sudah membahas juga pembagian badal ada 4, yaitu badal mutabik, badalul kulli minal kulli atau badal kulli. Ini sudah kita bahas bagian pertama. Kemudian yang kedua badalul ba'di minal kulli atau badal ba'at minal kul. Yang ketiga badal istimal, dan yang keempat badal mubayyin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang badalul ba'at minal kul. Contoh badal juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti yang kalian lihat itu. Kemudian hari ini kita akan memberikan contoh-contoh dari badal ba'at minal kul. Jadi badal ba'at minal kul, ba'at ini artinya sebagian, min dari kuli keseluruhan. Jadi secara bahasa kita sudah bisa mempunyai bayangan badal ba'at ini adalah kata keterangan pengganti sebagian dari keseluruhan. Nah, jadi kalau kita definisikan yang ringkas, penggantian penyebutan dari mubdal atau mubdal minhu sebagai benda namun bagiannya saja. Sebagiannya saja, baik sebagian kecil maupun sebagian besar ya. Dari mubdal tersebut dan bersifat fisik atau materi. Jadi sekali lagi, penggantian penyebutan dari mubdal sebagai benda namun bagiannya saja dari mubdal tersebut dan bersifat fisik atau materi. Contohnya misalnya, ayah sedang memperbaiki mobil. Bannya. Nah, jadi bannya ini adalah bagian dari mobil. Mobil ini benda yang keseluruhan. Lalu yang diperbaiki oleh ayah tersebut adalah bannya saja. Berarti ini bagian dari mobil, bagian kecil dari mobil. Berarti kalimat ini kalimat badal ba'at minal kul. Ini menjadi mubdal, ini badal. Aku suka olahraga bela diri, karate. Di sini juga kalimat badal ba'at minal kul. Kenapa? Olahraga bela diri ini ada banyak mewakili keseluruhan penyebutannya, lalu diperjelas atau identitasnya diperjelas dengan penyebutan karate. Ini adalah bagian dari bela diri yang banyak ya. Ada banyak jenis bela diri yang diperjelas dengan kata karate. Jadi karate ini bagian dari olahraga bela diri. Kalau berarti menjelaskan bagian dari benda mubdalnya, berarti ini adalah badal ba'at minal kul. Olahraga bela diri menjadi mubdal, karatenya adalah badal ba'at minal kul atau penyebutan sebagian dari keseluruhan. Para tentara satu pasukan sedang berlatih di hutan. Para tentara ini umum, keseluruhan ya, lalu diperjelas identitasnya satu pasukan. Satu pasukan ini adalah hanya bagian kecil dari tentara. Berarti ini adalah termasuk badal ba'at minal kul. Ini menjadi mubdal, ini badal. Badalnya badal apa? Badal ba'at minal kul. Penyebutan sebagian dari keseluruhan. Anak Pak Usman ada dua anak Pak Usman, Dani dan Ari. Siapa mereka? Dani dan Ari. Berarti dua ini diperjelas dengan namanya, identitasnya, yaitu Dani dan Ari. Dani adalah bagian dari dua ini, Ari juga bagian dari dua ini. Berarti ini adalah termasuk juga badal ba'at minal kul. Karena apa? Penyebutan sebagian dari keseluruhan. Ini mubdal, ini badal. Nah, itu contoh untuk bentuk dalam bahasa Indonesianya. Nah, langsung saja kita contoh dalam bahasa Arab. Akaltus samaka ra'sahu wad dajaja lahmahu. Saya sudah makan seekor ikan, kepalanya, dan ayam, dagingnya. Kepalanya, dagingnya. Nah, ini berarti menunjukkan bagian dari apa? Bagian dari samak ini, bagian dari samak ikan, kepalanya. Berarti kan karena bagian kecil, berarti penyebutan yang mewakili sebagian dari keseluruhan. Berarti ini kalimat badal ba'at minal kul. Sebelum kita i'rabkan, ini fi'il madhi
1 2 3 4 5 6 7 8. Fi'il madhi isim mufrad, isim dhamir muttasil, huruf athof, isim mufrad dan isim dhamir muttasil. Berarti ini ada fi'il madhi berarti jumlah fi'liyah. Maka biasanya fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Dan kombinasinya dengan badal ya. Akaltu fi'il madhi hukumnya adalah mabni ala sukun, fa'ilnya sudah ada domir ana. Nah, kemudian kita ulang kembali cara mengetahui fa'il ini. Ada dua, fa'il yang tampak dan fa'il yang domir ya. Kalau fa'il domir ini kaidahnya sederhana. Apabila selain wazan pertama dan keempat pada fi'il madhi dan fi'il mudhari berarti adalah fa'ilnya domir. Dan kebetulan tu ini adalah singkatan dari ana. Saya sudah makan ikan, seekor ikan. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti as-samaka menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah karena isim mufrad, sekaligus menjadi mubdal. Ini kata yang diwakilinya nanti ya. Diketahui dari mana? Kepalanya. Kepalanya ini berarti bagian dari ikan. Badal ba'at minal kul. Berarti ini menjadi badalul ba'di minal kulli. Hukumnya adalah mansub karena mengikuti mubdal ya. Fathah isim mufrad dan sekaligus jadi mudhaf. Hu-nya adalah mudhafun ilaihi mabni ala dhammi karena isim dhamir muttasil. Wa adalah huruf athof, maka dajaj ma'tuf ya. Ma'tufnya kemana? Ma'tuf alainya. Saya sudah makan ikan, kepalanya dan ayam berarti yang setingkat ke sini ya, karena ini jenis lauk pauk. Maka secara bahasa ma'tuf yang layak menjadi mansub karena juga posisinya sebagai maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah karena isim mufrad. Lahmahu berarti dagingnya ini masuk kepada bagian dari ayam, berarti ini juga badal ba'at minal kul. Berarti dajaj ini menjadi mubdal, ini ketinggalan ya, mubdal, kemudian lahmanya menjadi badalu ba'di minal kulli, hukumnya mansub. Kenapa? Karena mengikuti mubdalnya. Tadi mubdalnya sini adalah mansub, ciri i'rabnya adalah fathah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf, hunya mudhafun ilaihi mabni ala dhammi isim dhamir muttasil. Nah, dari struktur ini maka kita peroleh i'rab atau baris yang tepat, yaitu akaltus samaka ra'sahu waddajaja lahmahu. Saya sudah makan seekor ikan, kepalanya saja, dan ayam dagingnya saja. Ya, kalau ingin kita perjelas maknanya seperti itu atau terjemahnya. Jadi ini kombinasi jumlah fi'liyah dengan badal. Contoh yang kedua, raja'al junudu minal ghazwah qalil minhum. Raja'a kembali, junudu para tentara, minal ghazwah dari peperangan, qalil sebagian, minhum dari mereka. Para tentara telah kembali dari peperangan, sebagian saja dari mereka. Nah, ini sebagian saja, sebagian dari apa? Dari mereka. Mereka ini junud ya. Berarti ada di dalam kalimat ini badal ba'at minal kul. Kenapa alasannya? Penyebutan sebagian, qalil ini sebagian dari apa? Sebagian dari tentara ini. Berarti badalul ba'at minal kul. Fi'il madhi isim jamak taksir, huruf jar, isim mufrad, huruf jar, isim dhamir muttasil. Berarti ini juga jumlah fi'liyah ya, fi'il madhi, hukumnya mabni alal fathi. Nah, apabila wazan pertama dan keempat ada peluang, yang pertama kita cari adalah fa'il johir. Kebetulan fa'il johirnya ada ini, junudu menjadi fa'il johir, hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah saja karena dia jenis katanya isim jamak taksir. Para tentara telah kembali, berarti ini menjadi subjek atau fa'il. Min huruf jar, ghazwah majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad. Ini kita anggap tidak ada ya karena bukan pokok kalimat. Jadi kita tahu ini sebenarnya beriringan kalimatnya qalil dan junud. Dan qalil ini sebagian kecil, ini adalah mewakili dari penyebutan al-junudu, para tentara. Maka para tentara ini menjadi mubdal, kata yang bisa digantikan dengan kalimat qalil.
Badal apa? Berarti ini menjadi badalul ba'di minal kulli. Kenapa? Karena penyebutan sebagian. Qalil ini kan sebagian kecil dari mereka. Kalau kita bayangkan ya, misalnya ini para tentaranya ada banyak, lalu yang kembali dari perang cuma ada 100 atau misalnya 200 orang dari 1000, misalnya kembalinya cuma 200 orang. Berarti kan sebagian kecil ya. Sebutannya adalah badalul ba'di minal kulli, hukumnya marfu. Kenapa marfu? Karena mengikuti mubdalnya. Mubdalnya di sini marfu. Karena posisinya sebagai fa'il ini. Ciri i'rabnya dhammatain karena isim mufrad, min huruf jar, maka setelahnya otomatis menjadi majrur. Ciri i'rabnya mabni 'ala sukun karena isim dhamir muttasil. Nah, dari struktur ini maka kita dapat i'rab yang tepat, yaitu raja'al junudu minal ghazwati qalilun minhum. Para tentara telah kembali dari peperangan, sebagian kecil saja dari mereka. Nah, seperti itu terjemahnya. Jadi para sobat Aisari sekalian ya, terjemah itu sangat memudahkan kita dalam mengenali pola atau struktur kalimat dalam bahasa Arab. Sangat membantu ya. Bahkan kalau kita bayangkan itu sudah separuh dari kerja i'rab ya, setengah kerja dari i'rab itu adalah terjemahnya, jadi membantu kita. Contoh yang ketiga, hum yaqra'unal Qur'an juz'ahu. Mereka sedang membaca Al-Quran satu juz darinya. Nah, satu juz darinya. Quran satu juz darinya. Nah, berarti ini kan secara terjemah sudah menunjukkan adanya pola kalimat badal. Badal apa? Badal ba'd minal kull. Penyebutan sebagian satu juz. Al-Quran ada 30 juz ya. Kemudian satu juz berarti bagian dari Al-Quran ini. Maka ini berarti di dalamnya ada pola kalimat badalul ba'di minal kulli. Kita analisa, hum adalah isim dhamir munfasil, yaqra'una af'alul khamsah, fi'il mudhari af'alul khamsah, Quran isim mufrad, juz'un isim mufrad, hu isim dhamir muttasil. Ini isim di awal kalimat, posisinya adalah mubtada, hukumnya mabni 'ala sukun karena isim dhamir munfasil ya. Ini salah tulis ya, ini isim dhamir munfasil karena terpisah. Yaqra'una fi'il mudhari jangan langsung dijadikan khobar, sebagaimana kita sudah bahas tentang jumlah ismiyah dengan khobar jumlah fi'liyah ya, atau mubtada dengan khobar jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena fi'il itu mempunyai struktur tersendiri, dia punya struktur sendiri. Jadi selesaikan dulu strukturnya. Karena ini adalah fi'il mudhari af'alul khamsah, tidak dipengaruhi nasab dan jazam, maka marfu litajarrud. Ciri i'rabnya adalah nun. Kenapa? Karena fi'il mudhari af'alul khamsah. Ini juga salah tulis ya, af'alul khamsah. Fa'ilnya sudah ada, yaitu dhamir hum, kembali kepada hum yang ini. Maka Al-Quran menjadi apa? Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, Al-Quran menjadi maf'ul bih, hukumnya adalah mansub, ciri i'rabnya adalah fathah karena isim mufrad. Lalu juz'ahu menjadi apa tadi? Satu juz dari Al-Quran ya. Mereka sedang membaca Al-Quran satu juz darinya. Nah, berarti ini adalah penyebutan badal ya. Maka Al-Quran di sini menjadi mubdalnya, juz'ahu badalul ba'di minal kulli atau badal ba'd minal kull, hukumnya mansub. Kenapa? Karena mengikuti mubdalnya. Kenapa badal ba'd? Karena satu juz merupakan bagian dari Al-Quran yang 30 juz. Ciri i'rabnya adalah fathah karena isim mufrad sekaligus jadi mudhaf. Ahunya mudhafun ilaih ya, majrur. Ini mudhafun ilaih mabni 'ala dhammi fi mahalli jarrin, ya bisa seperti itu penyebutannya. Ini ketinggalan mudhafun ilaihnya, kemudian karena isim dhamir muttasil. Maka dari struktur ini kita bisa dapat i'rab yang tepat, yaitu yaqra'unal Qur'ana juz'ahu. Mereka sedang membaca Al-Quran satu juz saja darinya. Jadi kombinasi pola kalimat mubtada. Di sini ada mubtada, lalu pertanyaannya mana khobarnya? Nah, apabila mubtada diikuti jumlah, berarti ini adalah khobar jumlah ya. Jadi al-jumlatu minal fi'li wal fa'il khobarun. Jadi pola kalimat fi'il dan fa'il ini menjadi khobar. Namanya khobar jumlah.
Nah, jadi sekali lagi ini adalah kombinasi jumlah pilih dengan badal. Badalnya badal apa? Badalul ba'di minal kulli. Nah, itu contoh dari badal ba'd minal kull. Silahkan kalian berlatih untuk soal-soal berikut agar terbiasa nanti mengi'rab pola kalimat badal, khususnya badalul ba'di minal kulli. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'af. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.